could be us. So back to what I was saying. Could be us. Oke, dan let's see untuk game yang pertama akan jadi milik siapa. Dengan prediction Nevin dan Om Wawa yang 2-1, jelas ini masih bisa menjadi game buat Fnatic Onyx ataupun dari teman-teman dari tim Liquid. Jadi sekarang waktunya untuk kalian juga memberikan support kepada tim kesayangan kalian. Karena secara drafting sama-sama assassin yang akan kita lihat. Jadi Ya, mungkin tapi di awal agak lama deh. kalau Fanny-nya jauh lebih meledak sebenarnya buat di awal sekarang kan. Dari energy buff-nya juga, regennya yang ditambahkan. Terus juga dia bakal jauh lebih sustain sebenarnya. So let's see aja lah. Karena tinggal mereka menentukan, dan ingat ini linknya benar-benar dibuat mandiri juga. Dalam artian ya gak ada pengawalan ya, gak ada Angela lagi yang bakal bisa membantu lu. Iya, so let's see ini dia untuk game yang pertama di match yang kedua hari ini, penentuan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya dari ESL Snapdragon Pro Series King Kong yang sudah mulai mengambil satu persatu buff jelas. Secara emblem Om? Secara emblem, oke, emblem fighter nih buat Fanny. Bakal mengincar untuk lebih sustain ya waktu menggunakan steel cable nanti, jadi lebih lama untuk bisa bertahan juga. Swift dengan Warcry, kalau ya asalnya sama-sama dengan Warcry-nya juga. Nggak terlalu banyak jauh sih untuk perubahan-perubahannya, dan yang Widi dengan Chow masih akan mengganggu. Cukup mengganggu ya bahkan ya. Apalagi ini kombinasinya dengan ESKL yang ngebawa Aurora. Jadi banyak banget sebenarnya efek sisi yang bisa dimainkan. Tapi harus hati-hati untuk Auroranya sendiri. Karena balik lagi tanpa adanya penjagaan yang dibawakan oleh Fnatic oleh tim Liquid ID, ini ngebuat ya resikonya akan jauh lebih tinggi juga. King Kong udah mulai memberikan tadi sedikit invasi di bagian bottom lane. Dan damai banget sebenarnya buat Eren Shiki maupun buat Goldman si Kelra ya. Tapi Kelra benar-benar dibuat mandiri banget. Lihat dia ditinggal, gak ada yang mengcover, sedangkan ya serangan dari tim Liquid ID ini bakal menuju ke Goldman sebentar lagi. Oh, tapi King Kong sudah mulai muncul di area top lane. Aran kah yang kali ini mau diganggu terlebih dahulu supaya nanti space di area turtle-nya bisa jadi lebih leluasa untuk Fnatic Onyx Philippines. Dan Fabian yang muncul di bagian bottom lane juga ingin memberikan pressure tambahan, ngebuat Eren Shiki harusnya agak sedikit lega untuk beberapa saat ke depan. Nah, tetap harus hati-hati sih buat Eren Shiki-nya karena 1v1 lawan Beatrix. Ini bakal bahaya ya kalau sampai ada posisi yang kelihatan atau bahkan bisa kena dari Renner Apathy misalnya. Dan ya itu dia untuk Friesland di bagian gold lane, dan dua-duanya masih damai banget untuk di area gold lane. Dan dari turtle-nya juga belum ada yang start sama sekali nih. Karena kita tahu bagaimana typically untuk Fanny dan juga Link ini akan berusaha untuk mencuri turtle-nya, bukan untuk start turtle-nya. Betul sih, jadi agak susah memang kalau misalnya mereka harus dipaksa mulai dari sekarang. Kecuali ada sosok gold laner yang bakal hadir. Tapi itu mungkin nanti di turtle yang ketiga. Buat sekarang, Fabian masih akan fokus ke arah orange buff-nya terlebih dahulu. Super Prince versus Aran yang udah mulai terpantau. Tapi ada yang terculik sedikit. Satu pemain Kirk yang masih bisa melarikan diri sepertinya dengan save dari seorang Brusco. Dan follow up dari seorang Fabian dan ditahan. Fear of Distraction yang sempat muncul, tapi ini gak bakal di follow up karena mereka punya target yang lain. Ada Brusco dan juga satu efek Frozen. Super Friends berhasil menjadi korban pertama di game ini di tangan Aran. Iya, dan fight yang sangat-sangat panjang sekali tadi terjadi juga. Melihat bagaimana posisi dari orange buff yang diganggu ya dengan kehadiran si Widi, yang akhirnya membuat King Kong harus menggunakan retribution-nya juga tadi untuk di perebutan orange buff. Iya. Dan dengan satu pemain hilang itu langsung impactful banget ya buat Fabian bisa langsung men-secure ke arah turtle-nya. Tapi pergerakan dari seorang King Kong udah langsung menuju ke seorang GHSkill. Pasifnya pecah dan Brusco follow up. Dan begitu bagus bersama seorang Super Prince juga, meskipun Brusco akhirnya juga harus tumbang. One for one yang terjadi. Dan lihat bagaimana King Kong dengan Fanny-nya yang belum dapetin early advantage yang diinginkan nih. Dengan hero Fanny yang memang dipilih juga. Dan belum ada perubahan yang terjadi di gold lane-nya, masih tetap sama ya. Belum ada rotasi. Dan Fabian akan mengamankan satu purple buff juga. Di area top ini gankingan buat Fnatic Onyx TX lebih sering menuju ke EXP lane, yang kita tahu EXP-nya ini sangat tebel. Iya sih. Tapi serba salah juga ya kalau ke bagian bawah ada efek knockback mungkin yang bisa dikasih ke arah King Kong. Dan agak susah untuk menangkap posisi Eren Shiki yang cukup aman dari tadi. Dan let's see apakah bakal ada invasi justru yang diberikan oleh tim Liquid ID. Ya, karena dari tadi kita melihat bagaimana Aran ya ini sanggup untuk mengusir mundur Kurtnya, bahkan tadi Kurtnya hampir tumbang. Tapi gak tumbang sama sekali juga, dan poin kill yang gak terlalu jauh berbeda.
bagaimana tim Liquid meskipun mereka unggul ya dengan satu turtle yang berhasil mereka dapatkan. Goldnya ya hanya terpaut ya di angka-angka segitu aja, 1000-an. Mungkin buat selisihnya. Nah itu dia momentum The Way of Dragon yang akhirnya bisa kita lihat dari seorang video untuk di game kali ini. Dan follow up damage dari seorang Curse lagi-lagi ditutup oleh seorang Brusco. Tapi tenang, masih ada Vivian yang bisa memberikan output damage. Dan kehadiran King Kong akan sangat mengganggu bagi seorang Yeskel yang masih aman. Widih, gak mau melepaskan Yeskel sama sekali. Ya, dan bahkan Brusco survive loh. Brusco gak tumbang sama sekali. Gak ada yang tumbang untuk Fnatic PH di chaotic teamfight yang terjadi juga barusan. Iya. Dan bahkan akan ada reset posisi yang terjadi. Kelra low HP, harus recall kembali. Dan kita melihat bagaimana masih kuatnya juga untuk Fnatic Onyx PH ini memainkan tarik ulur nih, main kiting yang bisa dilakukan oleh mereka. Tapi ini udah terlihat dominasi di arah gold lane sih. Jadi satu titik cerah buat Aaron Shiki. Karena berarti secara gold, secara leveling beda 2 level, itu bakal jadi advantage. Mau ikut karena turtle kah? Karena turtle kontes akan segera dimulai di Manic Force yang diganggu oleh seorang King Kong, menjadikan Aran harus tumbang dan Flicker juga udah kebuka tadi. Ya, meskipun memang ada Infernal Pursuit yang bisa dipakai secara terus-menerus ya. Iya. Tapi di out damage oleh King Kong tadi dan akhirnya tumbang juga buat Aran untuk mengawal ini turtle yang sudah akan spawn. Dan Widih ya mau nggak mau harus tetap memberikan presence-nya dia ya di berbagai sisi. Tapi lihat di bagian bottom lane, ini di-push jauh loh oleh Aaron Shiki. Dan juga seorang Fabian yang juga ikut hadir. Kelra berhasil di take down. Dua pemain yang bersinergi kali ini. Maka satu korban yang mahal banget sih sebenarnya ketika Kelra tumbang. Aaron Shiki kembali lagi dapetin space, kembali lagi bisa memaksa, bahkan mungkin bisa dapetin Brusco. Dan sekarang fokus ke Turtle, itu dia satu momentum dari seorang Yeskel yang berhasil menangkap karena dua pemain sekaligus. Turtle stole by seorang Aran. Dan sekarang grab yang masuk ke seorang Widih. Bukan jadi masalah kalau misalnya Kirknya bisa ditumbangkan juga oleh dua pemain yang ada. Ya itu nice timing juga tadi ya. Way of the Dragon di follow up dengan Frosty Breeze yang membuat akhirnya yang terkena efek beku tadi, efek frost. Dan bisa memenangkan tim fight-nya oleh tim Liquid ID. Wah, dan dapat lagi Om. Dapat lagi Aaron Shiki yang sepertinya udah mulai kenyang. 2 kali ke arah Kelra. Dan secara itemization ini bakal langsung terbang juga. Beda 2000 gold antara kedua gold laner. Ya bisa dibilang ini benar-benar lagi under banget dari gold buat Kelra ya. Karena dengan difference-nya 2000 dengan item yang sudah jadi Corrosion Golden Staff buat Aaron Shiki. Terlalu jadi. Karena ya balik lagi Fnatic Onyx PH mereka nge-backupnya selalu di XP lane. Tim Liquid ID mereka fokusnya untuk bisa menumbangkan Kelra. Dan 2 kali Kelra sudah mendapatkan death. Tapi aku belum melihat momen-momen dari Super Friends ya untuk maksimalin power teleportation-nya dia. Bahkan sekarang King Kong ya justru harus tertake dan oh no, 8 total elimination udah ada di tim Liquid ID. Early yang jelas dimenangkan oleh tim Liquid. Ya ini sudah sangat-sangat kepegang sekali buat early game. Dan kita tahu bagaimana dari tim Liquid ID juga untuk game time mereka secara average ini cukup cepat ya. Sering ada di bawah menit yang ke-15. Dan ya sekali lagi diversion yang belum terlalu terlihat dari Kelra yang butuh space tapi gak dapat space sama sekali. Bahkan untuk menyeberang jauh untuk farming di area bawah cukup berbahaya untuk Kelra kalau dia sampai ngebuka badan karena sudah ada Favian dengan Link. Iya itu dia sih. Power dari Linknya yang juga nggak main-main di game ini, nggak pick up sama sekali. Widih yang udah mulai mendekat tapi Widihnya sedikit tertahan. Apakah bakal ada momentum untuk membuka The Way of Dragon? Tapi sekarang kita bakal lebih fokus sebagai belakang karena Brusco-nya udah tertangkap lagi. Knockback yang masuk Kelra yang juga harus tumbang tapi Favian akan menjadi pertukarannya. Masih ada seorang Gert tapi harusnya bakal dilepas sih. Terlalu agresif kalau nggak Aran bakal dalam bahaya dengan damage dari Super Prince dan juga King Kong yang sudah mulai kembali. Tapi pada akhirnya damage-nya tetap masuk karena seorang Kirk. Wow, diusir semuanya lihat Aaron Shiki. Oke, masih punya flicker untuk Aaron Shiki tadi. Wah. Survive 303 Aaron Shiki, belum tersentuh sama sekali sejauh ini. Dan ya untuk damage output sebagai gold laner apalagi ya. Ini udah menang 2 level dari item tinggal unggul 1 dibandingkan dengan Kelra. Ya jelas dari tim Liquid ID kalau mereka mau memaksakan buat tim fight ini akan cukup menguntungkan mereka nih. Sangat-sangat menguntungkan untuk mereka sekarang karena item dari Fnatic Onyx PH belum jadi. Masih cukup jauh bahkan karena 4.500 perbedaan gold di match yang ke-8 itu akan cukup terasa. Dan Lord seharusnya bakal menjadi milik dari tim Liquid ID kalau nggak ada kontes dari seorang King Kong yang udah mulai mendekat. Dan sekarang aduh retribution-nya tidak terjadi karena Fabian begitu bebas, space tercipta dan bahkan Kirk akan segera berhasil di take down. Masih ada upaya dari Fnatic Onyx PH untuk melakukan perlawanan tapi itu hanya menjadi bumerangnya karena ternyata ada 2 pemain yang hilang ditukarkan dengan Aaron Shiki sayangnya. Ya dan Super Friends tadi yang dapetin point kill juga. Yap, tapi at least ada Lord yang sudah diambil juga. Bagi tim Liquid tadi mereka akan bisa bersecure untuk semua inner turret yang masih dipegang Fnatic Onyx PH.
Three lane push masih bisa diusahakan juga dan RNCK akan kembali sebentar lagi. Cuman ya, akhirnya Melvic Gun senjata kedua nih untuk Kelra setelah Blade of Despair yang dibeli dengan dia. Iya, range yang lebih jauh dan berarti itu harusnya ngebuat dia sedikit lebih aman sih. Tapi King Kong bertemu dengan seorang Widhi. Kan ada satu inisiasi kah The Way of Dragon yang bisa dibukakan oleh seorang Widhi, tapi malah ke arah yang salah. Ngebuat tidak ada follow up yang bisa dilakukan oleh seorang Fabian dan King Kong mencoba untuk ngebalikin lagi keadaannya. Masih terlalu dini, belum ada output damage yang sebesar itu. Ya, terlalu beresiko juga tadi buat King Kong kalau memang mau langsung menabrak ya. Dan di bagian bawah dari Lordnya yang memang dibiarkan saja untuk melakukan slow push. Karena untuk inner atau turretnya ini sudah mulai akan dicabut oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Di bagian top, di bagian mid juga yang sebentar lagi akan dihantarkan oleh pemain-pemain tim Liquid. Tapi ini nggak dipaksa juga ya oleh tim Liquid ID. Mereka masih memperhitungkan setiap resiko yang mungkin bisa terjadi. Wave ini selanjutnya mungkin bisa dimanfaatkan, terutama yang ada di area top lane. Karena tugas dari King Kong jadinya sekarang banyak banget nih. Split push iya, terus juga harus nge-follow up setiap inisiasi yang dibuka secara dadakan oleh seorang Widhi. Wow, tapi aku kiranya tadi kayak inner turretnya bakal diambil. Iya, dipaksa Tapi ya. enggak sama sekali, masih berdiri tiga-tiganya bahkan. Jadi masih kuat untuk penjagaannya. Dan diversionnya ini yang harus diwaspadai oleh tim Liquid ID ya. Jangan sampai mereka kecolongan juga karena kita melihat mungkin di awal gak terlalu agresif buat super fringe-nya. Tapi begitu dia ada di level 12 nanti, diversion dengan cooldown yang lebih cepat akan bisa lebih dimainkan nanti oleh super fringe. Benar, dan karena areanya juga untuk saat ini tim Liquid ID masih pegang 3 auto turret, ya mereka bisa dibilang masih cukup aman. Cuman ini bukan jadi satu hal yang bisa diremehkan juga, karena sekarang kita bakal melihat lebih dahulu dari Kirk yang kembali lagi ngebuka split-splitnya dia. Widhi, satu buah flicker sudah tertrigger informasi, berhasil diamankan. Ya, karena kalau nggak pakai flicker bisa tumbang tuh di tengah-tengah sana tadi ya. Dan ya, akankah akan ada pengejaran kena Aran? Half HP harus terbakar juga, terkena duality tadi. Dari dispersion dan juga rotation yang dipakai super fringe. Masih ada juga Bennett Rage yang sudah dilepaskan dengan Kelra. Dan ini Kelranya yang harus dicari sebenarnya. Meskipun ya Kelra dengan belum ada point kill sama sekali, tapi ya dengan Beatrix kalau dia udah dapetin item defense seperti Wind of Nature akan sulit nanti buat ditarget oleh Fabian. Ini damage dealernya bener-bener agak jauh sih emang di bagian belakang ya. Udah ada Loi, Beatrix, dan King Kong yang baru 2 kali ke pick off, tapi sekarang sepertinya udah ada pertemuan dari kedua belah tim di sekitar area Lord yang sudah ter-enhance sekarang. Nah, ini dia. Untuk Lord yang ter-enhance bakal jadi perebutan yang begitu mahal. Kirk yang udah mulai masuk juga mengincar karena Widhi langsung dengan grab-grabnya, berarti gak bakal ada tendangan karena damage langsung dari sana. Kelra menghilangkan satu pemain dalam sekejap. RNCK masih fokus juga untuk memberikan output damage-nya. Brusco berhasil di take down, dan sekarang Kelra yang begitu bebas bisa saja memulangkan Aran untuk menjadi pemain ketiga yang hilang. Dan dengan adanya King Kong dan Super Prince yang bergeser arahnya, ini bakal jadi ancaman bagi seorang Yehezkiel. Hampir bisa ter-take down juga. Ya, berani banget tadi buat Kelranya ya. Flicker bahkan dipakai untuk ke depan, dan kita tahu kenapa dia berani ya, karena dia punya Wind of Nature. Wind of Nature yang sudah dibeli yang membuat dia bisa untuk melakukan kontes, dan tanpa retribution sekarang apakah RNCK akan berusaha untuk bermain agresif, berusaha untuk mendapatkan Lord ini, karena sebenarnya resiko ini sangat besar bagi tim Liquid ID. Oh, tapi mereka berhasil ngedapetin Kirk setidaknya, dan sekarang Lordnya tetap ada di tangan dari seorang King Kong dengan retribution yang begitu on point. Atau pertukaran juga terjadi ke arah Super Friends Aran yang sudah memegang 6 point kill. Yap, dan RNCK ya yang tadi berhasil untuk memberikan damage dari Widhi. Oh, ditendang The Way of Dragon. Tapi ya itu nggak berimpact banyak sih sebenarnya. At least purple-nya jatuh ke tangan RNCK. Ya, dan juga satu lagi sih, karena mereka dapetin 2 point kill tadi, mungkin mereka bisa clear Lord ini dengan cukup cepat. Kecuali ya Lordnya bakal dihantarkankah oleh Fnatic Iconic PH, karena sepertinya Lordnya akan baik-baik saja. Akan dibiarkan berjalan sendirian di bawah, di hold sedemikian lama juga, dan jangan lupakan itu adalah enhanced Lord ya, dengan kemampuan untuk memberikan efek charge yang berarti nantinya kalau dekat dengan turretnya kita, itu nanti Lordnya akan bisa langsung nabrak juga. Aman sih harusnya dengan kehadiran Moskov dan juga Link ya yang tetap split push di area top lane. Tapi kalau misalnya ini dipaksa perang lagi sama Fnatic Onyx, wah berarti tim Liquid ID harus sudah mulai bersiap. Apalagi Aran udah ngedapetin informasi tersebut, waktunya untuk mundurkan karena Battle of Guardian yang masuk. Brusco malah terjebak di bagian belakang. The Way of Dragon dan juga berhasil connect, dan satu pemain tertangkap. Waktunya mundur bagi Fnatic Onyx. Ya, dan semuanya pakai diversion. Oke. Untuk melarikan diri ya, bukan untuk menyerang balik. Betul, tapi King Kong berani banget tuh bermain-main di teritori dari tim Liquid ID sendirian. Betul, dan dia benar-benar sendirian. Tapi ya, itu dia still kayak belum bisa dimainkan. Kelra
instant tadi. Hilang. Instant Aku langsung. nggak ngelihat bar darahnya berkurang, tapi benar-benar hilang dalam sekejap. Kena duality ya tadi. Terus juga kena ini kan. Renner apa sih ya? Iya kayaknya Rainer sih, karena sesakit itu. Apa ya? Damage-nya Kenapa bisa dia? masuk. Nanti mungkin kita bisa lihat, tapi sekarang yang jelas The Way of Dragon-nya bisa dihindarkan. Sepertinya oleh seorang Super Prince masih dalam kondisi yang aman, kecuali Fabian bisa memberikan hit terakhir, dan itu dia berhasil. Begitu pula untuk skill juga yang bisa diamankan oleh seorang Kirk. Iya, tapi lihat nih. Tinggalnya akan masuk ya. Oh, bisa di stop dengan Aran. Wih, ini juga hampir ya. Ini terlalu banyak yang terjadi dalam satu waktu. Yap, Kelra bahkan tadi hampir juga bisa ngebuka Rainer apatinya lagi. Jadi hati-hati sih sekarang. Kelra harus dicari. Ya, karena tadi untuk damage duality-nya juga besar banget loh tadi. Parah. Duality dari Spatial Rotation itu kena kan tadi, terus kena efek stun juga tadi buat si Aaron Chiki. Jadi sekarang untuk bisa mendekat Super Prince ini udah punya item sih sebenarnya, itemnya udah sangat-sangat cukup juga buat bisa nge-backupin kan. Bahkan untuk single target hero yang lepas dengan dia dan kena efek dari duality-nya Loyi. Wih, half HP itu buat hero-hero tipis loh. Iya. Kayak Fabian kalau kena skill, terus juga si Aaron Chiki. Iya, makanya. Dan sebenarnya dengan menit 15 yang udah berjalan ya sejauh ini, ya berarti sebentar lagi itemnya akan sama-sama full gitu dari kedua belah tim. Perbedaan gold akan mulai nggak berasa artinya di menit-menit selanjutnya. Tapi let's see untuk Lord yang ketiga berarti saat ini. Cara setup Fnatic Onyx udah pegang beberapa push ya. Ya, tapi secara setup juga ya ini Fnatic Onyx-nya mereka jauh lebih kuat ya. Karena mereka bisa zoning dengan Cork. Mereka punya Cork, mereka juga bakal mainin Fanny-nya buat langsung ke belakang. Oke, itu dia efek Frozen, dia bakal langsung masuk ke arah seorang Kirk. Hilana sekejap keuntungan kualitas, tapi Windy kembali lagi menerima damage dari seorang Kelra yang gak make sense. Terlalu menyakitkan. Dari seorang Benet sekarang Kikong juga langsung ke arah seorang Fabian. Nice point, dan sekarang diversion surprise. Aaron Chiki terjebak di sana. Bisakah dua pemain saja Aran dengan immortalnya yang masih ready? Tapi udah nothing to lose, gak ada lagi yang bisa dilakukan selain membuying time saja. Flicker dibuka dan Kelra tetap men-secure eliminasi. Iya, dan ini bakal coba buat di end langsung kah oleh Fnatic Onyx PH. Mereka punya 4 pemain yang sudah berbaris akan naik ke dalam base dari tim Liquid ID. Mencabut untuk bottom base turret. Oke, hilang sudah berserja. Ya, Haskell sendiri saja kali ini fokus ke arah minion 1 yang tersisa. Tapi mereka masih punya waktu. Haskell masih bisa menukar dengan 2 pemain sekaligus. Itu bakal menjadi poin plus ke Fabian. Udah mulai kembali lagi juga ke dalam lane of damage. Iya, dan mereka kembali ada di area Lord. Gagal untuk mendapatkan Lord ya, tapi Fnatic Onyx PS membuka jalan dengan mencabut bottom base turret milik dari tim Liquid ID. Iya, itu tetap mahal banget sih tanpa kehadiran Lord juga. Sebenarnya 30 detik lagi menuju ke arah Evolve. Tapi sepertinya dari tim Liquid ID nggak mau melepaskan kesempatan ini. Mumpung nggak ada power retribution sih dari King Kong. Iya, tapi tetap harus hati-hati ya, karena dia masih tadi dispersion rotation yang dia berasa, dan itu tembakannya. Tuh. Itu dia. Power dari Kelra, Lordnya ke-secure emang. Tapi Super Prince masih punya 1 buah Winter Crown tadi yang sempat digunakan, dan Fabian akan langsung hilang. Secepat itu ya. Gila, Tembakan, sekali tembakan dari Nibiru's Passion tadi. Gila, Bukan Nibiru's Passion, Nibiru Iya. kan. Tembak basic attack. Basic attack Basic makanya. Wow. Dan sepertinya masih belum ada jawaban sih untuk arah Kelra. Ini 3 death yang dialami tuh bener-bener di awal. Early, betul. Early. Begitu dia punya Wind of Nature tadi, kelihatan kayak dia udah berani banget buat langsung maju juga. Iya. Bahkan flicker-flicker dipakai ke depan ya, diversion lagi. Ya. Super Prince bisa kemana aja yang dia mau sekarang. Udah gede banget untuk area jangkauan yang bisa dia mainin, karena ya turret-turretnya udah mulai keropos nih dari tim Liquid ID. Terutama untuk di bagian bawah ya. Yep. Dan Lord yang didapatkan juga untuk tim Liquid ID tadi seakan ya cukup sia-sia nih, karena langsung dipotong di area-nya. Mereka gak dapetin advantage sama sekali. Aaron Chiki punya 1 Rose Gold Meteor, tapi berhadapan dengan Kel. Liquid ID tadi seakan ya cukup sia-sia nih, karena langsung dipotong di area-nya. Mereka gak dapetin advantage sama sekali. Aaron Chiki punya 1 Rose Gold Meteor, tapi berhadapan dengan Kel. Tapi berhadapan dengan ya. Yep, sekarang Liquid ID tadi seakan ya cukup sia-sia nih, karena langsung dipotong di area-nya. Mereka gak dapetin advantage sama sekali. Aaron Chiki punya 1 Rose Gold Meteor,
tapi berhadapan dengan Kelra yang sedari tadi kita ngelihatnya dia aman terus-terusan. Karena 2 target yang harus didapatkan dengan tim Liquid ID adalah eliminasi Super Prince-nya dulu atau cari Kelra-nya. Karena kalau sampai dibiarkan pun itu Super Prince sakit banget dengan presisi skill shot dia. Maksudnya dia juga punya area kan dari Super Prince-nya, ngasih sedikit sisi yang ya lumayan berpengaruh sih kalau misalnya tim Liquid ID main tim fight 5. Dan King Kong yang unstoppable juga sama 3 kali terpick off di awal, tapi setelahnya belum ada jawaban dari tim Liquid ID. Ini jadi masalah. Hanya Brusco yang jadi samsak dan kayak 7 death juga worth it sih tetap buat Brusco. Ya karena selalu ada pertukaran yang berarti. Dan satu lagi aku ngeliat equipment dari Fnatic Onyx PH. Blade armor ada banyak. Eren Shiki dalam masalah berarti. Bener ya, Shiki nggak bisa semena-mena untuk memberikan damage-nya karena itu bakal berbalik ke arah dirinya sendiri. Dia benar-benar butuh satu inisiasi dulu sih dari tim Liquid ID yang lain, entah itu dari Giehas, Aran, Widi, atau bahkan dari Fabian yang harus sudah mulai turun tangan nih. Iya, mau gak mau nih split push kah untuk tim Liquid ID? Salah satu jawaban sebenarnya ya untuk berhadapan dengan Onyx PH. Tapi jangan lupakan King Kong-nya juga ini lumayan tebal. Dan lihat mereka seakan-akan udah tahu ada di area mana pemain dari tim Liquid ID. Iya, itu dia. Recall dari kedua belah tim yang terjadi. Dan sekarang dari itemization sih udah mulai menuju full, Om. Yap. Dan ya full bahkan ini buat Kelra-nya ya. Sepatu, udah gak ada sepatu, sama-sama gak ada sepatu. Bisa dibilang sama-sama gak ada sepatu. Tapi keunggulan buat Kelra adalah gold gap yang tadi kita lihat ini udah gak ada sama sekali kan. Dan tadi lumayan loh 2000 loh perbedaannya. Jauh tuh di early game apalagi. Iya, karena ya 7 poin eliminasi yang udah kejar banget sampai sekarang. Purple buff yang bakal menjadi tempat pertumbuhan darah seperti di kedua belah tim. Karena bakal ada sedikit kontes dari King Kong dan juga Fabian. Yap, dan Evolve Lord yang akan sponsor sebentar lagi. Mau dibawa kemana dulu nih? Mau dipancing di purple ya? Atau mau dibawa nanti buat ke Lord. Dan itu Retribution, ada suaranya tadi. Iya. Sebenarnya sama-sama gak punya Retribution. Jadi sama-sama masih ada chance untuk dapetin Lord Evolve. Tapi Diversion. Wow. 4 pemain berkumpul nih. Oke. Dan bisa kemana aja? Ke atas, ke bawah. Dan dari Fabian juga tadi dia mau kontes. Fabian? Oh, mau masuk. Oh no. Hilang dalam sekejap 4 pemain surprise. Dan sekarang Winnie mau gak mau harus memulai team fight-nya. Kelra akan bisa ditumbangkan di Mortal udah pecah, tapi masih ada Wind of Nature yang tersedia dalam tubuhnya. Bebas lagi terserah Kelra dipaksa. Aaron Shiki secure karena Kelra. Dan 3 pemain tersisa dari tim Liquid ID Aran masih punya jalan pulang. Wow. Iya, tapi tanpa pembangkang Retribution. Oh, masih diteruskan oleh Fnatic Onyx PH. Tabrak Arannya. Brusco masih belum mau menyerah sepertinya dengan Immortal yang terbalut di dalam tubuhnya. Tapi dari seorang Winnie juga sama. Dia bakal coba untuk mengusir sejauh mungkin. Dan satu pergerakan dari Super Prince bakal dibatalkan dulu. Nggak ada bakal ada yang masuk ya. Karena kelihatan bagaimana ada si Widi bersama dengan Aaron Shiki juga yang sudah menunggu di area rembutan. Dan King Kong-nya hanya akan menantikan, tidak akan berusaha untuk mengambil Lord ini. Karena kalau mereka berusaha juga, meskipun ya mereka punya pemegang Retribution, tapi mereka gak punya damage yang cukup. Mereka harus mengandalkan Kelra. Karena untuk damage dari Super Prince, yes, itu bagus buat hero lawan, tapi bukan untuk pengambilan Lord. Betul, agak susah memang kalau kita ngomongin pengambilan Lord. Tapi lihat King Kong yang sejauh itu masuk ke bagian dalam, hampir ada satu pemain yang bisa saja dihilangkan, tapi Fabian masih cukup strong juga untuk mengatasi hal tersebut. Aaron Shiki pergantian item demi item juga udah mulai dilakukan. Tadi sempat muncul si Halbert juga. Of Nature sekarang. Dan sekarang pergeseran lagi dispersion yang menuju ke area atas. Ini udah enak banget nih, mereka tinggal teleportasi. Dan tadi kita melihat pengambilan purple buff oleh Fnatic Onyx PH, yang berarti Fabian akan cukup pincang nih ya mungkin ya untuk melakukan team fight. Karena gak ada purple buff. Dan attack speed Kelra cepet banget tuh. Dari Bennett Rage, dari Bennett yang dipakai untuk weaponnya dia. Dan ini bakal jadi bahaya banget sih. Tapi at least Kelra tadi udah nggak punya Immortal, udah WON, tapi harusnya udah reset lagi sih karena waktunya yang cukup lama ya. Masuk ke arah 22 menit. Dua belah tim yang masih cukup strong secara defensif, secara team fight juga. Tapi Lord ini mungkin bisa menjadi penentuannya karena sudah evolve, udah kuat banget juga. Dan udah ada satu buah base turret yang tumbang di bagian bawah. Dan sekarang Winnie bakal membuka fight dengan satu buah The Way of the Dragon. Kirk yang bakal menjadi target utamanya, tapi Immortal dari Winnie sudah mulai terpecahkan. Fabian udah mulai ikut hadir dan sekarang Arannya sedikit tertahan dengan grab yang harus terbuka juga. Brusco di bagian belakang sudah terjebak, tapi Fabian juga harus ikut hilang. Bahkan King Kong akan coba untuk menghabisi 2 pemain yang tersisa. 2 damage dealer dan Super Prince tiba-tiba
karena dia harus segera kembali sebelum ada satu dorongan ke arah base turret yang lain dari Fnatic Onyx Philippines. Ya, ini mungkin masih bisa defense sih buat RNCK-nya. Meskipun sendirian tadi dia punya satu Winter Crown, masih bakal bisa dipakai juga dan untuk menjauhkan pemain-pemain dari Fnatic Onyx PH. Oke. Asal gak kena dispersion rotation aman. Iya, tapi ini tetap bahaya sih dengan kehadiran seorang King Kong dan Super Principal dipaksa. Itu dia Aaron Shiki. Masih ada sebuah Winter Crown. Aaron Shiki dalam bahaya besar dan berhasil di take down. Oh no! 10 detik sampai Fabian kembali dan itu gak akan cukup. Yang berarti Fnatic Onyx Philippines akan mengamankan game yang pertama. Wow, game yang berjalan cukup panjang dan intens. Kita lihat tadi. Dan di last moment ya, pembelian dari Winter Crown yang memang dipersiapkan Super Friends untuk melakukan setup untuk memancing keluarnya Aaron Shiki. Iya. Dan keluar ternyata. Betul. Begitu keluar masuklah King Kong-nya tadi. Ya, 2 lawan 1 di momen ending kita. Tapi bukan masalah di situ sih. Di fight sebelumnya justru yang jadi cukup fatal. Ketika ada satu buah inisiasi dari seorang Widi yang nggak bisa di follow up, Brusco yang terlalu mengganggu juga ke bagian belakang. Dan ya, Kelra meskipun pada akhirnya berhasil di take down, tapi dia tukar banyak sih. Dan aku bisa bilang ini loginya harus direspek. Iya, parah-parah. Dari tadi ya, skill shotnya dia yang dispersion rotation itu selalu connect di follow up dengan antara Banned Rage atau Nibiru's Passion atau bahkan dengan Raynor Apathy. Dan selain daripada itu, connect semuanya ke tengah. Ada Brusco yang lompat dengan Avatar of Guardian. Iya, itu sih yang jadi satu masalah cukup besar dari Fnatic Onyx yang harus mulai di awasi nanti mengikuti tadi secara eliminasi sama. Game time sampai 24 juga. Betul. Angka bagus. Kan 2 tambah 4? 6. Nah, Oh, season 6. Hari ke-6. nah terus apa lagi? Tadi kan 6 kan semua kan Iya bener. di match pertama. Terus aja Om. Tapi balik lagi ya, kalau kita ngomongin dari teman-teman tim Liquid ID, Aaron Shiki 948 dari segi KDA, tapi itu nggak cukup. 120.000 bahkan damage yang dia kasih tertinggi dari semuanya, ini juga masih nggak cukup. Nah ya di fight terakhir jadi kerugian besar buat tim Liquid ID.